Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot, masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Pagi ini, saya akan coba membahas lagi. Eh, Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat, rekan sahabat yang sudah subscribe dan menonton channel YouTube saya. Semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rezeki yang banyak, berlimpah dan barokah. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah, yang sedang sakit. Semoga Allah mengangkat musibah dan sakitnya. Amin ya robbal alamin. Dan kita doakan almarhumah dan keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Dan tentunya kita doakan support kepada Bapak Polisi kita. Baik, kalau kita lihat sekarang, maaf, kita ke almarhumah ya, kedua almarhumah. Kita pernah dengar di media ya, waktu itu pernah ada beberapa media yang melansir keadaan almarhumah, ya, luka di kedua almarhumah. Dan diketahui setelah diadakan forensik otopsi bahwa dinyatakan pertama ya kali yang dieksekusi adalah almarhumah Ibu Tuti, dan selang kemudian beberapa jam baru almarhumah Amelia. Kemudian beberapa luka yang ada di almarhumah Ibu Tuti juga, dan juga di almarhumah Amelia. Yang kita ketahui betapa sedihnya kita melihat ya keadaan daripada luka yang ada di almarhumah. Itu yang disampaikan oleh beberapa media, pernah saya sampaikan ya. Ada yang pertama waktu itu pernah disampaikan bahwa Ibu Tuti almarhumah itu dipukul oleh benda tumpul, yaitu disinyalir diduga itu oleh papan pencucian baju. Itu sempat ya di media ada itu ya. Dan dinyatakan bahwa Ibu Tuti tidak ada perlawanan. Baik, kalau kita sekarang melihat kasus eksekusi pembunuhan di beberapa kejadian, ya, di beberapa kejadian itu sering terjadi yang namanya kasus pembunuhan itu adalah adanya, maaf ya, bacokan atau tusukan dan diarahkan ke daerah vital, daerah dada, yang daerah vital, biasa seperti itu ya. Dan tujuan utamanya adalah cepat-cepat menghabisi. Dan itu hampir di atas 90% kasus yang namanya pembunuhan itu seperti itu. Jadi adanya luka-luka tusukan, biasa seperti itu ya. Kebanyakan. Nah, kalau ini kita lihat di kasus Subang ini tidak ada luka tusukan, tetapi benturan yang ada. Yang ada benturan dan sayatan. Benturan dan sayatan. Dan memang di kepala itu vital juga ya. Nah, sekarang kita lihat kedua almarhumah. Di almarhumah Ibu Tuti yang kita dengar di media itu ada benturan di kepala belakang seperti itu ya, di tulang tengkoraknya. Kemudian juga ada beberapa sayatan, kemudian ada robek di mulut kalau tidak salah ya, pernah saya dengar tuh. Nah, kalau yang untuk mematikannya itu jelas adalah di bagian tengkorak belakang. Itu yang bisa menghabisi. Tapi kalau untuk sayatan-sayatan misalkan ya, untuk sayatan robek mulut, kemudian sayatan di dahi, itu tidak mematikan. Walaupun memang dalam proses yang lama akan mematikan, yaitu dengan kekurangan darah paling seperti itu. Tapi tidak langsung.
Tapi kalau misalkan pukulan di belakang dengan tulang tengkorak yang sangat keras, ini bisa mematikan. Coba kita lihat sekarang ke almarhumah Amelia. Mungkin untuk benturan sama dengan almarhumah Ibu Tuti ya. Karena ada benturan juga katanya kalau tidak salah di almarhumah Amelia, itu di sebelah pinggir ya, kepala. Dan ada juga beberapa sayatan seperti itu. Tetapi bedanya, kalau di almarhumah Amelia, itu katanya ada lebam di mata. Ya, ada lebam di mata sebelah kiri kalau tidak salah. Itu sudah hitam. Nah, begini. Apakah itu dibuat lebam mata itu dilakukan sebelum eksekusi apa setelah eksekusi? Nah, begini. Kalau dilakukan setelah eksekusi, kemungkinan besar tidak akan muncul lebam. Munculnya lebam hitam itu diakibatkan adanya benturan yang keras, sehingga dari pembuluh darahnya itulah yang menjadikan adanya benturan keras di pembuluh darah, mengakibatkan adanya rona warna menjadi merah dan kehitam-hitaman. Berarti dieksekusinya sebelum dilakukan ada. Nah, kita lihat dulu sebentar. Adanya luka di mata itu diakibatkan adanya serangan atau tekanan terhadap mata. Kalau kita lihat, kalau misalkan di sini bulat, itu kalau kita analogikan itu seperti seolah-olah ada hantaman yang keras dari tangan. Ya. Sehingga masuk ke mata dan terjadilah pembengkakan di pembuluh darah. Coba kita lihat sekarang antara almarhumah Ibu Tuti dan almarhumah Amelia. Perbedaannya ada di situ. Benturannya sama, ada benturan kedua-duanya. Sayatannya juga sama, ada sayatan. Cuman di almarhumah Ibu Tuti tidak ada lebam hitam. Merah lebam di mata, sedangkan di almarhumah ada. Nah, coba kita lihat. Berarti ini seolah-olah bahwa memang untuk almarhumah Ibu Tuti itu memang langsung dieksekusi. Atau memang niatnya mengeksekusi langsung. Coba kita lihat urutan sekarang untuk almarhumah Amelia. Ini pengamatan saya, sekali lagi ini pengamatan saya. Jadi bisa salah. Ada luka sayatan, ada luka benturan, dan ada lebam hitam. Kalau dari tiga item ini, satu luka benturan, dua sayatan di wajah semua nih ya, di kepala terutama, wajah dan kepala. Benturan di kepala, sayatan di muka, dan di mata ada benturan hitam. Kita cari ininya, urutannya. Mana sih yang pertama yang dilakukan oleh pelaku? Apakah benturan di samping kepala? Apakah sayatan? Ataukah luka lebam di mata? Nah, kenapa saya jelaskan ini? Ini nanti akan mengarah ke motif nantinya. Dengan kita mengetahui urutan ini, jika diperpanjang, ini akan mengarah ke motif nantinya. Kalau misalkan gini, Ibu Tuti itu memang dieksekusi langsung. Nah, di almarhumah Amelia, ini disinyalir ada perlawanan. Kalau saya, sekali lagi, kalau saya analogikan, kalau saya urutkan dari tiga ini, maka saya ngambil kesimpulan saya pribadi ya. Yang pertama dilakukan adalah adanya lebam mata di sini. Itu udah urutan pertama. Urutan kedua,
adalah adanya luka benturan di samping kepala. Urutan ketiga adalah sayatan. Nah, nanti saya akan bahas lagi masalah sayatan ya, antara apakah itu tembus sampai tulang apa tidak ya. Oke. Kalau misalkan adanya hitam di mata, sekali lagi kalau misalkan ada hitam berarti ada pukulan. Kalau ada pukulan yang keras, atau itu berarti dilakukan oleh kekuatan tangan, sehingga karena bulat di sini ya, tak kena mata. Kemudian tumbang. Pada saat tumbang tidak langsung roboh, tidak langsung bangkit kembali. Kemungkinan adalah melarikan diri, kemudian dikejar dan dihantam oleh benda tumpul sehingga di samping kepalanya ada bekas benturan keras. Satu dari mulai pukulan terhadap mata, kemudian melarikan diri, dipukul, dihantam samping kanannya, dan terakhirnya ada sayatan. Nah, saya tidak tahu kalau sayatan itu maksudnya apa. Oke. Nah, kalau kita lihat dari luka ini, coba kita lihat dari awal pembukaan saya tadi bahwa setiap kasus yang namanya pembunuhan, tujuan utamanya adalah menghabisi. Kalau menghabisi, maka akan dilakukan ke arah yang vital. Nah, ini ada pukulan duluan. Kalau kita niat kalau pelaku itu berniat menghabisi Amelia, almarhumah, maka tidak perlu harus dengan pukulan. Ya, kalau niat menghabisi ini ya, tidak dengan langsung pukulan, tidak ada pukulan, dengan alat langsung. Kalau niatnya menghabisi. Nah, ini tidak ada. Tidak ada luka tusukan ke arah vital. Berarti seolah-olah, sekali lagi ini saya hanya mengungkapkan secara luka-luka yang ada di wajah. Berarti seolah-olah tidak ada pelaku niat untuk menghabisi almarhumah Amelia. Karena dilakukannya dengan tonjokan duluan pertamanya. Sekali lagi saya analogikan ini tonjokannya karena di mata itu karena hitam. Hitam bulatnya seperti seolah-olah seperti tonjokan. Kalau menghabisi seseorang, itu kenapa harus dengan tonjokan? Ya, harusnya dengan benda tajam plus gitu kan kalau niat menghabisi. Nah, ini kalau seolah-olah ada tonjokan, berarti saya menggambarkan di sana ada semacam, pertama itu semacam face to face antara pelaku dan almarhumah Amelia. Adanya pertama face to face, kemudian adanya percakapan yang singkat, dan terjadi pemukulan. Terjadi pemukulan diakibatkan adanya saling serang antara pelaku dan almarhumah Amelia. Sehingga untuk merobohkan pertama adalah dengan pukulan. Tidak ada niat untuk menghabisi. Tetapi karena almarhumah melawan dengan terus, maka akhirnya dikejar daripada nanti hilang, kemudian melaporkan dan sebagainya. Kemudian ada benturan di kepala. Pada saat ada benturan di kepala, disitulah tumbang almarhumah. Jadi saya mengambil kesimpulan sendiri nih ya, bukan so jago, bukan, tetapi saya mengambil kesimpulan sendiri karena kesimpulan ini bisa salah 100%. Berarti almarhumah Amelia bukan target untuk dihabisi. Karena kalau dihabisi tidak perlu harus dipukul dulu. Ini ada pemukulan. Kalau ada pemukulan berarti ada seseolah, diam kamu, seolah-olah seperti itu.
Tadi saya katakan, dengan kita menganalisa ini, kita bisa lari ke motif nantinya. Siapakah pelakunya? Sehingga seolah-olah, sekali lagi ini hanya asumsi saya. Eksekusi pertama adalah Ibu Tuti dan Amelia adalah bukan target. Bukan target untuk dieksekusi. Demikian materi pagi ini. Sekali lagi, ini adalah hanya asumsi saya, dan asumsi saya itu bisa 100% salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.